Halo Masif, selamat datang, saya Damon Kuswoyo. Selamat datang di kediaman Kus Bersaudara. Monggo, yuk. Baik, alhamdulillah. Sibuk berkarya. Yuk, kita ajak Ya. jalan-jalan. Ini garasi saya, ini tempat Kus Plus latihan. Di dalam sini. Di dalam sini ada studio. Waktu itu gitu alat jadi Kus Plus kalau mau show latihannya di sini di dalam garasi ini. Kompleks Kus Bersaudara itu kita di sini dari tahun 1969 kalau nggak salah. Sebelumnya saya lupa antara dua, pokoknya Sungai Pawan dulu atau Mendawai dulu, terus baru ke sini, terus kita bikin masing-masing. Karena yang di Sungai Pawan dan di Mendawai itu satu rumah, udah pada nikah semua satu rumah gitu loh. Akhirnya pindah ke sini. Ini rumahnya Om Nomo, almarhum, ayahnya Mbak Cica, Helen dan Reza. Yang sebelah kanan itu rumahnya Om Yok, ayahnya Mbak Sari. Yang sebelah kiri maksud saya. Yang sebelah kanan, nah ini rumah papa, saya yang ninggalin. Ini saungnya Om Yok. Kalau lagi nerima tamu, fans-fansnya Kus, dan lain-lain sebagainya. Di ujung sana, rumahnya Opa Kuswoyo, ditinggalin sama Mbak Sari Kuswoyo. Yang lurus itu rumahnya Tante Nino, yang adik paling kecil, bungsu dari keluarga bokap. Dan Om Yon juga. Inilah kita. Nah ini kucing saya yang kerjaannya ngencingin pintu terus ya. Studionya Ya ya. studio rumahan sebenarnya. Oke, ini kalau sehari-hari ini bedain antara aktivitas reguler sama aktivitas bermusik tuh kapan sih biasanya nih? Tergantung mood sih biasanya. Aktivitas reguler tuh nungguin ART, bebenah rumah itu dulu. Nah udah bebenah rumah, nah baru. Terus selebihnya kalau lagi ada project apa yang harus ngejar deadline atau apa, tergantung. Jadi gue tipe yang makin kepepet, makin banyak ide gitu loh. Kalau malah nyantai, ya nyantai gitu loh. Nah biasanya kalau nyari ide atau apa ya duduk di sini, terus nanti dengerin musik apa, langsung tinggal. Jadi ini memang sengaja saya setting di dalam jangkauan tangan saya gitu loh. Kalau capek, kalau udah butek nonton Netflix atau nonton YouTube, kalau pas lagi ada YouTube ada yang ini asik nih gue pengen bikin kayak gini, matiin itu, nyalain ini, setel YouTube di situ dengan soundnya segala macam, ketarik deh tuh bikin apa gitu. Oke, di sini ada banyak gitar nih. Biasanya kalau nulis lagu pakai gitar atau pakai piano? Lebih sering pakai piano sebenarnya, keyboard piano. Oh iya. Kan gue awalnya sebenarnya main piano kan, emang dari kecil, dari SD udah dilesin nyokap sama piano, jadi basicnya piano gitu. Kayak lagu Birunya Kidnap dapetnya dari piano, atau kalau lagunya yang kemarin featuring Iwake dari keyboard dan dari beat karena pas ngeband mulai ngeband di SMP itu sebenarnya gue drummer kan gitu. Meskipun bisanya instrumen pertama itu piano, cuman gue diajarin bokap main drum gitu, jadi gue tahu bikin beat. Terus nih beatnya gue demen, terus gue nyalain synthesizer-nya. Nah ini enak chord-nya, set. Habis itu gitar, karena udah makanan gue sehari-hari gitu, jadi gue udah tahu, oh ya di sini gue harus ngisi ini gitu. Jadi kalau gitar gue udah lepas tangan sih. Lain untuk kasus misalnya Kidnap Katerina, bikinnya bareng gitu. Jadi gue fokus ngonsepin gitarnya sama koko segala macam, itu memang murni gue di gitar. Beda kalau buat yang project yang pribadi. Itu di rumah ada berapa koleksi gitar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 1 bass Warwick.
Ini Fender. Itu 7 sama yang satu lagi di belakang. Oh iya, tuh 7 tuh, lupa tuh. Yang itu Tom Henderson, cuman lagi di kutak-kutik, belum selesai. Tom Hendersonnya Rick Springfield. Kalau generasi 80-an taulah Rick Springfield. Beli second, terus saya validasi dulu ke Tom Hendersonnya. Iya bener, ini gitarnya Rick Springfield model C, yang cuman dibikin 3. Yang 2 dijual, yang 1 dikasih Rick Springfield. Terus ini Fender Jepang, Fender Telecaster Jepang. Cuman udah saya ganti-ganti ininya si modangkan sama jeroannya. Ini kalau mau di Depeche Mode-an yang tone satu-satu, garage. Terus ini ya super strat lah, ini Sur Koa Hawaiian Koa neck fretboardnya Palvero Brazilian. Tapi kalau gitar yang sering dimainin, misalkan lagi bikin lagu apa? Tergantung lagunya. Kalau saya mikirnya ya enak akustik lah, akustik dulu. Ini ya. Taylor akustik, terus dibayangin gitu loh, dibayangin kalau emang harus 2 kali take, ya gitarnya lain, jangan 2 kali take. Kalau yang sering dipakai buat rekaman? Waktu itu, Nah. ini Fender USA Classic Floyd Rose Series tahun 92, dulu 2,5 juta, sekarang di eBay 23 juta. Udah nggak diproduksi lagi ini. Tapi setelah saya mengenal, kalau ini kan ya Sur ini sama lah ya sama Fender, tapi dia super strat lah gitu ya, modern. Kalau bahasa saya gitar akrobat. Terus begitu saya mencoba ini, nah Gibson Les Paul standar gold top, pickupnya single coil P90. Ya udah, kalau emang butuh suara strat, kalau nggak Fender Sur, kalau tapi Gibson Les Paul emang beda sih. Itu suaranya. Lebih creamy, lebih tebal, jadi bagusnya buat double-doublean tuh bagus. Misalnya buat kitnet, karena Koko pakai Fender, ya buat rekamannya atau manggungnya saya pakai ini. Kitnet yang sekarang ya, bukan yang dulu. Kalau yang dulu bisa saya pakai Ibanez yang nyucuk tajam gitu. Ya, sekarang ini setup DAW gue pakai Pro Tools Studio 2024. Terus interface-nya Audient, extension-nya pakai Evo by Audient, mic preamp-nya kalau mau resek-resek dikit gue pakai Jomek tahun 90-an. Terus kalau mau rada idealis sedikit, this is my trusty pre-amplifier gitar, Misabugi Triaxis. Speaker ada 2 setup. Yang satu yang buat gue suka kalau rekaman kayak live, meskipun gue rekaman sendiri gitu ya. Gue suka kencang. Jadi kalau untuk pas lagi take rekaman, gue pakai Yamaha HS8 dengan subwoofer. Banyak lah di studio orang. Kalau buat fine tuning, mixing, mastering, gua pakai Tannoy Gold 5 yang atas. Ini iseng karena gue butuh sound vintage, terus ada yang jual murah. Sebenarnya udah ada pluginnya juga sih. Ya udah gue beli pas lagi zaman COVID. Udah, yang lainnya ini rak ini jarang kepake sekarang karena udah nggak zaman yang kulkas gitu. Ada Eventide H3000S lagi dibenerin, di service. Ada TC Electronic, Roland Delay SDE 3000, ada Wah Crybaby Warak. Kebetulan saya dapat beli, dikasih sama almarhum Baron. Ini interface yang pertama sebelum ganti Audient, ini Presonus. Ini kompresor zaman dulu 90-an analog, Presonus juga. Ini lebih zaman dulu lagi, Orban De-Acer buat vokal, cuman nggak saya pakai. Ini power amplifier keren banget, Hafler Transnova. Udah nggak dibikin lagi, tapi harus pakai pasif. Ini kan pasif monitor. Cuman karena space-nya nggak ada, jadi belum gua aktifin lagi buat pasif.
Itu Marshall, itu Legacy, ini Mesa Boogie, di sana ada Mesa Boogie Power M-nya lagi. Ini biasanya pakai program apa? Logic atau? Pro Tools Studio 2024. Nah, ini kebetulan yang dibuka, yang Kidnap Katrina kemarin, Bila rilis Maret bulan lalu. Ini karena live dia, jadi saya banyak pakai apa ya? Ini saya nggak ngitung nih. Nggak banyak juga sih. Ini kalau buat drum live saya percaya sama si LA Waves. Kalau buat drum live. Kalau yang project saya sama Iwa itu kan drum live tetapi sampel kan. Biasanya dari aplikasi aja udah bagus suaranya. Jadi paling pakai limiter aja LA2A, entah itu Universal Audio atau Waves atau apa aja lah gitu loh. Cuman kalau buat live, karena Kidnap itu band live, saya pakai yang channel strip, biasanya Waves atau SSL atau apa gitu loh, yang kayak ya ada gate-nya, ada EQ-nya, ada kompresornya, lalala gitu. Biasa kalau Mas Damon nulis lagu tuh lirik dulu apa musik dulu. Terus dari situ kepancing baru liriknya gitu loh. Kalau emang harus bikin, aku mau bikin musik yang cepet nih. Ya udah gue bikin musik yang cepat, terus liriknya gue sesuaiin dengan mood yang gue bangun. Misalnya kayak lagu yang featuring Iwa kemarin itu habis ngobrol sama Om Yok, masuk gue harus nyetor lagu, terus gue setel YouTube, gue ada dengar satu band, wih ini enak nih, gue nyalain, terus udah gue bikin tapi nggak mirip, nggak ngambil chordnya gitu loh, gue ngambil apa ya namanya ya, feel-nya. Tapi chord gue semua udah gue diemin dulu, gue dengerin besokannya, gue harus bikin lirik nih, ya kan? Nah, terus gue ke satu tempat, gue sambil gue lihat live musik, gue keluar dulu, ada terasnya, udah gue rekam tuh MP4-nya di kupingan, di tas gue selalu ada notebook sama pulpen, yang di dalam bar itu lagi ada musik, gue keluar, gue dengerin, saya jadi lirik, kelar. Besokannya tinggal masukin nana-nana-nya dengan lirik gue yang udah gue bikin itu, udah cepet gitu. Oke, Mas Damon, biasanya kalau nulis lagu tuh punya ruangan sendiri apa di sini langsung atau emang ada ruangan khusus? Di mana-mana, di luar rumah, di meja ini atau di ruang tamu atau di meja makan gue, di mana-mana tergantung inspiration hit. Myself. Mungkin ke ruang tamu kali ya? Ayo. Bentar Mas, ini ada vinyl player, record player nih, sering dengerin musik di turntable juga? Iya, saya kebetulan juga beli koleksi itu di dalam situ. Torrens mereknya, jadi ini adalah honor saya ngaransemen lagu, terus saya minta dibeliin, udah lo nggak usah kasih gue duit, lo kasih gue torrents dengan segala macam preamp-nya dan segala gitu. Tapi seberapa sering dengerin musik lewat piringan hitam sih? Kalau lagi nggak ada tugas rekaman, dengerin. Itu lagi megang buku apa? Ini yang tadi, ini jadi buku ini notebook acak-acakan ini selalu ada di tas backpack gue, tas gue. Ini isinya biasanya coret-coret lirik tuh ada coret-coret tuh. Ada verse 1 ini gini verse bla 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 bla, ada verse 1 verse 2. Ini tunggu yang sama featuring Iwake. Ini. Nah, di sini udah di sini dirapihin, terus ya udah tinggal masukin ke situ. Terus juga ada ya macam-macam ini semua ya kan. Oh, intronya sekali, ini sepi, ini di sini. Oh, ini juga nih berikutnya ya kan. Oke, DP bayar kusen 8 juta AR. Ada semua, pokoknya semua di sini. Beneran loh, nggak bohong nih itu. Tuh. Semuanya gitu. Sampai ada duel. Seberapa sering sih ngobrol sama Om Yok? Sangat sering. Biasanya ada momen-momennya kita ngobrol berdua, kalau nggak di situ gitu. Tapi udah sekitar belum lama lah, sebulan ini saya
rada jarang karena harus beberesan itu kan, tapi sangat sering biasanya tukar pikiran atau apa. Sering intip gak kalau pas Mas Damon lagi rekaman? Nanya dia, nanya, iya, oh iya saya dengar lagi, misalnya pas gue lagi udah selesai, udah apa gitu besokannya terus gue nongkrong, lu lagi bikin baru ya, iya om gini ya, bla 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 gitu dia. Jadi dia sempat dengar ya? Sempat ke studio berarti main kalau buat pernah, tapi biasanya mostly dia nanya gitu karena kan gue nggak ada akustik kan, jadi ya suara keluar iya gitu ya, asal gue tahu jamnya aja gitu kan, gitu pokoknya jam 12 stop gitu. Oke, Masif Musik, terima kasih udah mampir-mampir ke studio saya, ke kediaman Komplek Kus Bersaudara. Semoga ada manfaatnya dan sampai ketemu lagi nanti. Thank you.